Kana merasakan ada tangan yang memeluk pinggangnya erat, sangat kuat. Bahkan hampir seperti sebuah cengkeraman. Mata Kana terbuka. Di dekatnya, dia melihat Alvaska tengah menatapnya tajam. Kana tidak tahu apa arti tatapan cowok itu. Kana menurunkan pandangannya ke bawah. Cewek itu melihat tangan Alvaska tengah menahan tubuhnya agar tidak jatuh ke bawah lantai. Alvaska menarik tubuh Kana semakin dekat dengan tubuhnya. Bahkan, dada mereka nyaris bersentuhan. "Lo gak apa-apa?" Kana menggeleng kaku. "Enggak." "Ada yang sakit?" tanya Alvaska sedikit khawatir. Tadi ketika Alvaska hendak berjalan menaiki tangga menuju kelas di lantai atas, cowok itu tidak sengaja melihat Kana yang nampak kehilangan keseimbangan di atas tangga. Alvaska yang saat itu masih berada di koridor sekolah, dengan cepat berlari menghampiri Kana dan langsung menahan tubuhnya yang nyaris jatuh menghantam lantai di bawah tangga. Kana kembali menggeleng. "Gak ada." Kana melepas tangan Alvaska yang memeluk pinggangnya dengan perasaan canggung. Cewek itu menyelipkan beberapa helai rambut yang menutupi wajahnya ke belakang daun telinga. Alvaska menahan lengan Kana ketika cewek itu hendak menaiki tangga. "Kenapa?" Kana bertanya heran. Alvaska berdeham sembari mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Celana lo," cowok itu menjeda ucapannya, "sobek." "What?" Kana dengan cepat menunduk melihat celana bagian belakangnya. Dan ternyata memang benar jika celana cewek itu sedikit robek di bagian kantung belakang. Kana menggigit bibir dalamnya bingung. "Gue harus ngapain?" Alvaska menoleh menatap Kana sambil melepas jaket hitam yang dia pakai, kemudian melingkarkan dan mengikat lengan jaketnya di pinggang ramping Kana hingga menutupi paha bagian belakangnya. Kana menahan napas ketika tangan Alvaska tidak sengaja menyentuh perutnya. Cewek itu menahan tangan Alvaska yang masih mengikat lengan jaket hitam itu di pinggangnya. "Gak usah modus, bisa." Alvaska tidak mengerti. "Maksud lo? Lo modus tau gak?" Alvaska memejamkan mata menahan kekesalan terhadap sikap Kana. Bukannya berterima kasih, Kana malah menuduhnya modus. Oke, Alvaska akan buktikan apa itu modus yang sebenarnya pada Kana. Alvaska melingkarkan lengan kirinya di pinggang ramping Kana dan menarik tubuhnya nyaris membuat dada mereka bersentuhan. Tangan kanannya diletakkan di tengkuk leher Kana yang terbuka, menariknya dan langsung mengecupnya singkat. Cowok itu bisa merasakan jika Kana saat ini tengah menahan napas. "Ini," gumam Alvaska di samping telinga Kana. Cowok itu meniup pelan bekas ciumannya di leher Kana yang terbuka. Dia semakin kuat menekan pinggang Kana agar semakin dekat dengan tubuhnya. Modus. Bel pulang sekolah sudah berbunyi sejak 15 menit yang lalu. Seperti biasa, Kana menunggu kedatangan taksi kepercayaannya di depan gerbang SMA Alantra. Tidak banyak siswa yang berdiri di sana, hanya Kana dan juga Gara. "Kana gak mau pulang bareng Gara?" tanya Gara yang sudah beberapa kali menawari Kana untuk pulang bersamanya. Tapi sejak tadi, Kana selalu menolak. "Bukannya gue gak mau pulang bareng lo. Gue cuman gak mau ngerepotin Gara. Gara tau sendiri kan kalau rumah kita gak searah." Kana menolak karena tidak ingin merepotkan Gara, sahabatnya. Gara menghela napas pasrah. "Ya udah, Gara pulang dulu ya. Hati-hati ya Kana." Kana mengangguk. "Gara pergi dulu. Bye Kana." Gara melambaikan tangannya ke arah Kana dan langsung berlari menyeberang jalan menuju mobil ayahnya di seberang aspal. Kana menghela napas setelah mobil Gara melaju membelah jalanan kota padat pengendara. Cewek itu menunduk lalu menyentuh jaket hitam milik Alvaska yang masih melingkar di pinggangnya. Kana berdecak kesal. Dasar cowok modus. "Kanara!" teriakan seseorang dari arah samping kanannya membuat Kana seketika menoleh ke sumber suara. Di sana, cewek itu melihat 3 orang remaja laki-laki berseragam basket tengah berlari ke arahnya. Mereka adalah Rayvan, Darkan, dan Farel. Ketiga cowok itu berhenti setelah sampai di hadapan Kana. "Hai," sapa Rayvan sambil tersenyum menatap Kana.
Sendirian aja, temen lo mana? Kana mengangguk. Temen gue udah pada pulang. Cewek itu menilai penampilan ketiga remaja di depannya dengan tatapan heran. Lo semua habis latihan basket ya? Iya nih, Rayvan ngebut banget buat ketemu sama lo. Kita aja gak sempat ganti baju gara-gara Ray. Au! Ucapan dari Kan terpotong ketika Rayvan dengan sengaja menginjak keras kaki cowok itu agar berhenti mengatakan sesuatu yang akan membuatnya malu. Sakit anjing. Rayvan menatap dari Kan tajam, seolah menyuruh cowok itu untuk diam. Tatapan Rayvan beralih pada Kana. Lo sekolah di SMA Lantra? Iya. Lo sendiri? Gue di SMA Galaksi. Satu sekolah sama kakak lo, Nathan. Jawab Rayvan, teman masa kecilnya. Mau pulang bareng gak? Gue belum sempat karena menyelesaikan ucapannya. Suara serak seseorang dari arah belakang punggungnya memotong ucapannya seketika. Dia pulang bareng gue. Kana menoleh ke arah sumber suara. Bersamaan dengan itu, dia merasakan seseorang mengambil tangannya dan menggenggam erat tangan kirinya dari arah belakang. Alfa? Lebih baik lo pergi sebelum habis. Alvaska berdesis, menatap Rayvan dengan tatapan tajam seolah mampu mematikan lawan. Rayvan mengepalkan kedua tangan di sisi tubuhnya geram. Tatapan cowok itu tidak kalah tajam, seolah menentang Alvaska. Gue gak ada urusan apapun sama lo. Alvaska tertawa hambar. Cowok itu melepaskan genggaman tangannya di tangan Kana dan langsung melayangkan sebuah pukulan telak tepat di wajah Rayvan hingga membuat cowok itu tersungkur membentur pagar sekolah dengan sangat keras. Karena yang melihat itu pun sontak menendang punggung Alvaska hingga membuat cowok itu jatuh tersungkur bersama Rayvan. Lo apa-apaan sih, Fah? Kana berlari menghampiri Rayvan dan membantu cowok itu bangkit berdiri. Kana menghapus perlahan darah yang mengalir dari mulut Rayvan dengan punggung tangannya. Lo gak apa-apa kan, Ray? Kana bertanya khawatir. Rayvan menggelengkan kepalanya samar sambil melirik ke arah Alvaska. Gue gak apa-apa. Kana bernapas lega. Cewek itu menoleh menatap Alvaska tajam. Lo benar-benar keterlaluan. Alvaska diam. Cowok itu bangkit perlahan, lalu menatap Kana dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Lo gak bakal tahu sesakit apa rasanya saat apa yang lo jaga selama ini rusak. Alvaska tahu rasanya. Hal yang selama ini ia jaga mati-matian rusak dalam satu malam. Rasanya begitu menyakitkan. Hatinya hancur berantakan. Kana tidak mengerti. Apa maksud lo? Alvaska memejamkan mata, menahan sakit yang teramat sangat pada dadanya. Hatinya. Cowok itu membuka mata, kemudian menunjuk ke arah Rayvan. Dia, orang yang sama. Orang yang udah ngerusak masa depan cewek yang gue sayang. Bianca. Sepulang sekolah, masih dengan seragam basket yang menempel di tubuh atletisnya, Alvaska masuk ke dalam sebuah klub malam yang berisikan para wanita penggoda dan lelaki yang mencari kepuasan dunia. Jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam tidak meruntuhkan keinginan Alvaska untuk datang. Sebelum sampai ke klub itu, Alvaska sebenarnya sudah lebih dulu pergi ke Bukit Rayleigh untuk menenangkan diri selama 6 jam lebih. Pikirannya begitu kalut berantakan. Klub malam adalah tempat yang tepat untuk mencernihkan pikirannya sejenak dari masalah yang mampu membuat kepalanya pecah. Alvaska duduk di sofa yang berada di dekat jendela. Cowok itu melepaskan baju basket yang dia kenakan hingga membuat tubuh bagian depannya terekspos jelas. Tidak butuh waktu lama, beberapa wanita seumurannya menghampiri Alvaska dengan pakaian nyaris telanjang, memperlihatkan bentuk tubuh mereka yang begitu menggoda. Baby, ucap salah satu wanita itu manja. Dia duduk di atas pangkuan Alvaska, lalu membelai perlahan dada bidang Alvaska dengan gerakan menggoda. Alvaska hanya diam, menikmati sentuhan yang mampu membuatnya lupa akan segalanya. Cowok itu memejamkan mata ketika salah satu wanita penggoda itu mencium leher kanannya hingga meninggalkan bekas memerah seperti bekas gigitan. Yang kalian lihat tidak seperti apa yang kalian pikirkan.
Ini adalah sisi gelap yang dimiliki seorang Alvaska Aldeblaregan. Cowok yang memiliki masa lalu begitu kelam. Cowok yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Flashback. Papa! Alvaska kecil berteriak memanggil Kenzo. Ayahnya yang saat itu berada di dalam kamar Alzaska, saudara kembarnya. Alvaska mengetuk pintu kamar Alzaska dengan kertas hasil ulangan yang anak itu genggam. Papa! Sedetik kemudian, pintu kamar Alzaska terbuka lebar dan menampilkan sosok ayahnya yang kini tengah menatap Alvaska tajam. Kenzo menarik tangan mungil Alvaska dengan kasar menuruni tangga. Gak usah teriak-teriak, panggil papa. Bisa. Kenzo membentak Alvaska dengan suara begitu keras. Setelah sampai di lantai bawah, hingga tanpa sadar membangunkan Alzaska di atas sana. Alvaska tersentak begitu Kenzo membentaknya. Anak laki-laki itu memberikan kertas hasil ulangannya pada Kenzo dengan tangan yang bergetar ketakutan. Alva dapat nilai 100 di sekolah, lirih Alvaska. Kenzo menerimanya, kemudian merobek kertas ulangan milik Alvaska, lalu melemparkan sobekan kertas itu di muka putranya. Papa gak peduli, asal kamu tahu, desis Kenzo tajam. Dia marah karena Alvaska bisa saja membangunkan Alzaska yang sedang tidur di kamarnya. Mata Alvaska mulai berkaca-kaca. Anak laki-laki itu berjongkok, lalu mengumpulkan sobekan kertas ulangannya dengan air mata yang mendadak turun. Hatinya begitu hancur. Tadinya, Alvaska mengira jika Kenzo akan merasa bangga saat melihat hasil ulangannya. Tapi ternyata dugaan Alvaska salah besar. Bukannya bangga, Kenzo malah membentak dan merobek kertas hasil ulangannya. Ken, teriakan Alvin. Teman kampus Kenzo mengalihkan atensi Kenzo ke arahnya. Buruan, geng Arkan sebentar lagi nyerang base camp Zervagos. Kenzo yang saat itu menjadi ketua geng motor Zervagos angkatan pertama dengan cepat berlari keluar rumah, menuju motornya yang terparkir di garasi, mengabaikan bagaimana hancurnya hati seorang Alvaska Aldeblaregan, putra kandungnya. Alva, Alzaska yang baru saja turun dari atas tangga, berjalan tertatih menghampiri Alvaska yang saat itu tengah menangis di bawah tangga. Anak laki-laki itu berjongkok, lalu memeluk saudara kembarnya dengan sangat erat. Alva, kamu kenapa nangis? Tangisan Alvaska semakin keras ketika Alzaska memeluknya. Anak laki-laki itu mendorong kasar tubuh Alzaska hingga membuat pelukannya terlepas. Alvaska menghapus air mata yang mengalir di wajahnya kasar. Dadanya sesak seakan termas. Hati aku sakit, Alzas, lirih Alvaska parau. Kenapa semua orang cuma sayang sama kamu? Kenapa gak ada satupun orang yang sayang sama aku? Alva, kamu ngomong apa? Alzaska maju mendekati Alvaska. Mata anak laki-laki itu memerah menahan tangisan. Dia kembali memeluk tubuh Alvaska dengan sangat erat. Alva, lirih Alzaska yang semakin mengeratkan pelukannya di tubuh saudara kembarnya. Tidak peduli jika Alvaska akan membalas pelukannya atau tidak. Alvaska memejamkan mata menahan sakit yang teramat sangat pada dadanya, hatinya. Salahkah jika dia ingin diperhatikan oleh ayahnya? Salahkah jika dia ingin Kenzo menyayanginya layaknya Kenzo menyayangi Alzaska? Salahkah? Sekuat apapun Alvaska berusaha mendapatkan perhatian dari ayahnya, dia tetap tidak akan bisa mendapatkan perhatian lebih layaknya Alzaska, saudara kembarnya.